untuk 2020 itu ada 30 juta vaksin. Satu orang 2. Berarti 2020 15 juta orang. Untuk 2021 itu kita ada komitmen 290 sampai 340 dosis. Kalau dibagi 2 340 170 juta. Tambah yang 15 juta 185 juta. Nah, penduduk kita 267 juta. Jadi kurang atau cukup? Kurang. Kalau nanti bisa misalnya vaksin-vaksin ini hadir di Indonesia November-Desember, kita segera melakukan imunisasi massal seperti juga negara yang sudah maju. Seperti UAE dan China. Ya kita jangan kalah lah. Yang usia di bawah 18 tahun tidak perlu. Karena mereka punya antibody. Nah, ya kecuali punya bawaan, harus juga divaksin. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin merah putih murni buatan dalam negeri. Hasil dari kunjungan kami, baik ke RRT maupun ke Uni Emirat Arab. Dari sisi kami melihat, hasil kunjungan tersebut sangat baik dan bahkan melebihi harapan kita semula. Sementara itu untuk tahun 2021 untuk kuarter pertama, maka vaksin yang sudah dapat kita secure adalah antara 80 sampai 130 juta. Itu untuk kuartal pertama tahun 2021. Sementara kuartal kedua sampai keempat yang sudah kita dapat secure jumlahnya 210 juta. Vaksin COVID-19 menjadi salah satu barang yang paling dicari banyak negara saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pemesan vaksin COVID-19 yang diproduksi beberapa perusahaan di beberapa negara. Sebut saja vaksin produksi Sinovac, Sinopharm, G42, Gavi-Covax, Genexin Korea Selatan, dan yang terbaru adalah vaksin AstraZeneca serta Imperial College London menjadi daftar vaksin yang dimiliki Indonesia dalam waktu dekat. Untuk sementara waktu, menurut data Kementerian Bappenas hingga akhir tahun 2021, Indonesia telah mengantongi komitmen pengadaan 397,3 juta dosis vaksin. Lalu pertanyaannya, apakah vaksin yang ditemukan dan produksi negara lain manjur untuk rakyat Indonesia? Oh bisa, jadi vaksin ini kan bersifat global. Yang penting udah diuji klinis dimanapun dan udah disetujui oleh WHO, itu bisa digunakan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan proses penyuntikannya? Pemerintah telah menyiapkan 5 tahapan dan 6 prioritas kelompok yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Jika tidak ada aral melintang, dalam waktu dekat di penghujung tahun 2020, Indonesia sudah mulai melakukan penyuntikan vaksin terhadap jutaan orang di negeri ini. Uji klinik sudah selesai, alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinik pantauannya baik, aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik. Sekarang kita sedang menunggu proses analisa sehingga nanti aspek keamanan dan efikasinya bisa kita dapatkan dan kita bisa berikan emergency authorization sehingga vaksinasi bisa dilakukan. Saya kira demikian. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini. Tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Dan setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima, itu masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BP POM. Karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana. Ya, tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara kurang lebih 3 mingguan. Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai
vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Awalan pengadaan vaksin ini selama ini dilakukan oleh Badan POM. Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Diharapkan masyarakat itu yang memberi dukungan atas semua tahapan, mulai penyiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya, juga mengikuti informasi-informasi tapi melalui sumber-sumber yang yang resmi. Ridwan Kamil yang turut serta sebagai relawan uji coba vaksin COVID-19 bersama jajaran Polda Jawa Barat dan Kodam Siliwangi menyatakan bahwa sampai saat ini ia tidak merasakan efek samping yang berarti pada tubuhnya. Vaksin ini satu tidak halal, vaksin ini justru akan menimbulkan lemahnya tubuh. Vaksin ini malah bikin sakit. Jualan dari Tiongkok, dibisniskan, pokoknya membuat orang antipati. Ya. Ditambah tuh, nggak ada pemimpin yang jadi relawan, berarti kita rakyat dikorbankan, kita dijadikan kelinci percobaan. Sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu ya. Nah, gara-gara itulah akhirnya saya, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Prokopimda ya, mendaftarkan diri jadi relawan. Kalau vaksin bikin autis itu cuma hoax basi yang gak bermutu. Intinya kabar palsu itu bisa berbahaya. Maka tugas kita untuk berani mencegahnya.